Menara Cukong ke-88. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-866 hingga 870. Bersama suara serak cerita dilanjut. Cukong memegang pedang naga langit, melancarkan serangan dahsyat ke arah Liu Xinhao. Liu Xinhao tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melawan dengan sekuat tenaga. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung beberapa ronde. Meskipun Liu Xinhao melawan dengan sekuat tenaga, Cukong, yang telah menyatukan ki dan badannya, tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan tempur. Ditambah dengan keunggulannya dalam kecepatan gerakan, dia sama sekali bukan tandingannya. Hanya dalam beberapa ronde, dia terluka parah. Teknik skala api, Liu Xinhao meraung dan dengan tegas menggunakan kartu asnya, melepaskan teknik rahasia yang kuat. Api yang dahsyat tiba-tiba meletus dari badannya dan menyelimuti seluruh badannya. Pupil matanya langsung berubah menjadi merah menyala, dan sisik merah yang mirip sisik naga terbentuk di badannya. Pada saat yang sama, momentumnya terus meningkat. Dengan bantuan metode rahasia, tingkat kultivasi Liu Xinhao langsung dipaksa naik dari tahap akhir tingkat kelima Dewa Sejati ke puncak tahap awal tingkat keenam Dewa Sejati. Teknik rahasia keluarga Liu, teknik sisik api, memiliki efek yang sama dengan teknik rahasia keluarga Du, teknik sirah Dewa Petir. Selain mampu meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa, ia juga dapat memadatkan sisik merah dan memiliki tingkat kekuatan pertahanan tertentu. Api merah melonjak, Liu Xinhao menatap tajam ke arah Cukong, lalu mengayunkan pedang merah di tangannya sekuat tenaga, melancarkan serangan terkuatnya. Saat pedang merah itu menebas, energi spiritual berbahan api di sekitarnya berkumpul dengan cepat, berubah menjadi gelombang api yang dahsyat, membawa kekuatan api yang luar biasa, menyapu ke arah Cukong. Gelombang api diberkati dengan jalan tingkat rendah surga dan bumi, jalan api merah, yang sangat kuat. Serangan ini cukup untuk membunuh seorang kultivator dewa sejati biasa di tingkat ke-6 awal. Kekuatannya memang besar, tetapi tidak cukup untuk mengalahkanku, komentar Cukong acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan transformasi naga rahasia. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. Dua tanduk naga dewa tiba-tiba tumbuh dari dahinya, dan sisik naga yang keras memadat di badannya. Sisik itu jauh lebih kuat daripada sisik merah yang dipadatkan oleh Liu Xinhao. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasi Cukong secara paksa dinaikkan dari akhir tingkat keempat Dewa Sejati ke awal tingkat keenam Dewa Sejati. Dengan tambahan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya mendekati Dewa Sejati tingkat 6 menengah, melampaui Liu Xinhao dalam satu gerakan. Cukong terlihat memegang pedang langit naga, dan dia mendorong kekuatan suci dan kekuatan fisik di badannya hingga ekstrim dalam sekejap, dan menebas dengan kuat di depannya. Pedang ilahi 8 kehancuran, 8 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan kegelapan berkumpul bersama dengan gila-gilaan seakan-akan mereka telah menerima panggilan yang memahtekkan. Dalam sekejap, bayangan pedang Dewa 8 warna yang besar mengembun di atas kepala Cukong. Dengan berkah dari 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang Dewa 8 warna melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Memotong. Dengan kekuatan penuh Cukong, hantu pedang Dewa 8 warna, yang membawa kekuatan pedang yang mengerikan, menerobos udara dan menebas ke arah gelombang api. Mendesis. Di bawah tatapan tak percaya Liu Xinhao, hantu pedang Dewa 8 warna menghancurkan gelombang api dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyerang langsung ke badannya. Ah! Liu Xinhao menjerit, dan badannya berubah menjadi busur berdarah dan terbanting keras keluar arena seni bela diri. Pedang Cukong tidak hanya menghancurkan sisik merah di badannya, tetapi juga merusak organ dalamnya dan mematahkan puluhan tulang rusuknya. Cedera yang dialami Liu Xinhao sangat parah, sehingga matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang duel ini adalah Cukong. Mendesis. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka semua terkesiap, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Liu Xinhao adalah anak ajaib yang terkenal dari keluarga Liu, tetapi ia dikalahkan oleh pendatang baru yang baru saja naik ke surga. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati.
Wajah tetua kedua begitu muram sehingga tampak seolah-olah air ingin menetes keluar darinya. Dia telah melebih-lebihkan kekuatan Cukong semaksimal mungkin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan Cukong. Konfrontasi ini tidak hanya melukai Liu Xinhao dengan serius, tetapi juga membuatnya kehilangan seluruh mukanya. Dapat dikatakan bahwa ia kehilangan istri dan pasukannya. Betapa baiknya dirimu. Tetua ini telah mencatat kejadian ini. Suatu hari nanti aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Tetua kedua menatap Cukong dalam-dalam, matanya penuh dengan kebencian. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, dia bersiap pergi bersama Liu Xinhao yang tidak sadarkan diri. Tunggu sebentar, Cukong tiba-tiba berkata, dengan karakter tetua kedua, dia tidak akan gagal membayar utangnya, bukan? Sua, mata semua orang langsung terfokus pada tetua kedua. Ketika tetua kedua mendengar kata-kata Cukong, raut wajahnya tiba-tiba berubah sangat jelek. Dia lupa bahwa taruhannya dalam pertarungan ini adalah 100.000 batu dewa tingkat rendah. Nak, kau harus keluar dari lembah naga hidup-hidup, kata sesepuh kedua sambil menggertakkan giginya. Itu 100.000 batu dewa tingkat rendah. Meskipun dia adalah tetua kedua dari keluarga Liu dan memiliki tingkat kultivasi dewa surgawi tingkat ke-7 awal. 100.000 batu roh tingkat rendah masih merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya. Dalam pertarungan perjudaian ini, ia tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga menderita kekalahan besar. Ini suatu kehilangan yang besar. Tetua kedua melemparkan cincin penyimpanan kepada Cukong dengan ekspresi enggan di wajahnya, lalu menggendong Liu Xinhao dan pergi dengan marah. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu, mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya, dan melihat 100.000 batu dewa tingkat rendah yang tersusun rapi di dalamnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Anda dapat memiliki lebih banyak taruhan seperti ini. Liu Zixu mendatangi Cukong, menepuk bahunya dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat. Cukong, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Bahkan Liu Xinhao bukanlah lawanmu. Bahkan jika kamu bertemu Du Feiyu di Lembah Naga, kamu tidak takut padanya. Menurutnya, meskipun Du Feiyu lebih kuat dari Liu Xinhao, dengan kekuatan Cukong saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Du Feiyu, dia tidak akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Cukong tersenyum tipis. Hari sudah mulai larut, ayo kita segera pergi ke Lembah Naga. Liu Zixu mengangguk. Kemudian, keduanya meninggalkan rumah Liu dan menuju ke sebuah lembah raksasa di luar kota. Lembah ini adalah Lembah Naga, yang diciptakan oleh Tuan Kota Zeng sendiri. Ada ratusan boneka yang terbuat dari mahiyat naga dewa tingkat pertama di lembah, termasuk beberapa naga dewa tingkat pertama yang tinggi. Selama Anda dapat mengalahkan boneka naga ini, Anda akan mendapatkan hadiah. Ada sisik naga, esensi darah, dan bahkan bola naga. Pada saat ini, ada beberapa sosok berdiri di luar lembah. Pemimpinnya adalah Du Wujiang dan Liu Changqing. Karena Tuan Kota Zeng masih menyendiri, pembukaan lembah naga masih menjadi tanggung jawab Du Wujiang dan Liu Changqing. Di belakang Du Wujiang berdiri 3 pemuda, mereka adalah 3 orang lainnya yang memasuki lembah naga bersama Cukong kali ini. Pemuda yang berdiri di tengah memiliki ekspresi menantang di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Cukong. Itu adalah keajaiban keluarga Du Feiyu. Cukong menamparkan wajah keluarga Du berulang kali, membuat Du Feiyu geram. Sebagai kebanggaan keluarga Du, dia memiliki kewajiban untuk membunuh Cukong dan meningkatkan kekuatan keluarga Du. 2 orang lainnya selain Du Feiyu, salah satunya bernama Tian Hu, dan kultivasinya telah mencapai tingkat kelima akhir dewa sejati. Orang lainnya bernama Seng Yong, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat kelima dewa sejati. Liu Changqing telah mengetahui hasil duel antara Cukong dan Liu Xinhao, dan tatapannya penuh pujian saat menatap Cukong. Saya harap kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini dan memperoleh darah naga dalam jumlah besar di Lembah Naga. Liu Changqing menyemangati. Cukong mengangguk. Du Wujiang mendengus dingin. Sekarang semua orang sudah ada di sini, kita bisa membuka Lembah Naga. Begitu dia selesai bicara, Du Wujiang membalik tangannya, mengeluarkan token Tuan Kota yang dipinjamkan Tuan Kota Zeng kepadanya untuk sementara dari cincin penyimpanannya, dan menyalurkan kekuatan sucinya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Pada saat yang sama, Liu Changqing juga mengerahkan kekuatan sucinya dan menyuntikkannya ke dalam token penguasa kota. Berdengung.
Token penguasa kota bergetar sedikit, dan memancarkan seberkas cahaya terang. Formasi ilahi yang menyelimuti pinggiran lembah naga lalu membuka celah, menyingkapkan gerbang menuju lembah naga. Kalian hanya punya waktu 1 hari untuk menjelajahi lembah naga, kata Du Wuji yang dingin. Cukong, Du Feiyu, Tian Hu, dan Seng Yong mengangguk bersamaan, lalu berubah menjadi 4 aliran cahaya dan bergegas ke lembah naga. Begitu mereka berempat memasuki gerbang, mereka diteleportasi ke seluruh penjuru lembah oleh kekuatan formasi ilahi. Cukong tidak terkejut dengan ini. Dia mengidentifikasi arahnya dan mulai bergerak menuju kedalaman lembah naga. Meskipun ada ratusan boneka naga di lembah naga, sebagian besarnya dibuat dari mahiyat naga menengah tingkat pertama. Jika ingin mendapatkan saripati dan darah naga tingkat pertama, Anda harus masuk jauh ke lembah naga. Mengaum, Cukong baru saja maju beberapa puluh meter ketika dia mendengar raungan naga yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, seekor boneka naga merah menyala melesat keluar dari sebelah kiri, mengayunkan ekor naganya yang tebal dan menyerangnya dengan ganas. Wujud asli boneka naga ini adalah naga perantara tingkat pertama yang disebut naga api peledak, dan kekuatannya setara dengan kultivator tahap awal dewa sejati tingkat kelima. Cukong bahkan tidak repot-repot melihat boneka naga api peledak. Dia hanya menggabungkan energi dan badannya menjadi satu, mengayunkan tinju kanannya, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Kehampaan itu bergetar, kekuatan tinju yang mengerikan, disertai ledakan sonik yang tajam, menghantam keras boneka naga api peledak. Terdengar suara teredam, boneka naga api peledak terbang mundur, menghantam keras ke kejauhan, dan tergeletak tak bergerak di tanah. Cukong memecahkan masalah itu hanya dengan 1 pukulan. Desir, lampu merah menyala. 3 harta tiba-tiba muncul di depan Cukong. Mereka adalah sisik naga kelahiran naga peledak, saripati darah, dan bola naga. Berdasarkan aturan lembah naga, jika Anda berhasil mengalahkan boneka naga, Anda dapat memperoleh sisik naga kelahiran Anda. Jika Anda mengalahkan boneka naga dengan keuntungan absolut, Anda dapat memperoleh darah esensi. Jika Anda berhasil mengalahkan boneka naga, Anda akan mendapatkan bola naga. Cukong mengalahkan boneka naga peledak hanya dengan 1 pukulan dan tentu saja memperoleh semua hadiahnya. Setelah memasukkan ketiga harta karun itu ke dalam cincin penyimpanan, Cukong terbang ke udara dan terus bergerak menuju kedalaman lembah naga. Pada saat ini, Du Feiyu, Tian Hu, dan Seng Yong juga bergegas menuju kedalaman lembah naga. Setengah jam kemudian, Cukong mengerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan jurus menapak tanpa meninggalkan jejak, dan dengan keunggulan kecepatannya, dialah yang pertama kali sampai di kedalaman lembah naga. Ia bertemu dengan boneka naga tingkat pertama yang pertama, boneka naga berlapis emas. Bahkan naga tingkat pertama yang paling lemah sekalipun dapat menghancurkan seorang kultivator di alam dewa sejati tingkat ke-7. Sekalipun dimurnikan menjadi boneka, kekuatan tempurnya tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh para pahlawan muda kota di Jiu. Oleh karena itu, penguasa kota Zheng Yuntian menyegel semua boneka naga tingkat pertama, yang memungkinkan mereka hanya mengeluarkan 50% dari kekuatan tempur mereka. Boneka naga berlapis emas yang ditemui Cukong sama kuatnya dengan seorang kultivator di akhir tingkat ke-7 dewa sejati. Bahkan jika dia dimurnikan menjadi boneka, dia masih dapat mengeluarkan kekuatan tempur seorang kultivator dewa sejati tingkat ke-7 awal. Namun setelah disegel oleh Zheng Yuntian, dia hanya dapat mengeluarkan kekuatan tempur seorang kultivator tingkat ke-6 dewa sejati awal. Cukong langsung menggunakan teknik rahasia transformasi naga untuk langsung meningkatkan kultivasinya ke tahap awal ke-6 dewa sejati. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan seorang kultivator tahap tengah tingkat ke-6 dewa sejati. Pedang ilahi 8 kehancuran. Cukong mengayunkan pedang naga langit dengan sekuat tenaga, mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas maksimal, lalu menebas dengan kuat di depannya. 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung mengembun menjadi hantu pedang 8 warna besar di atas kepala Cukong. Dengan berkah dari 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang 8 warna itu membawa kekuatan pedang yang dahsyat dan menebas dengan ganas ke arah boneka naga berlapis emas. Terdengar ledakan besar. Meskipun boneka naga emas berusaha sekuat tenaga untuk melawan,
ia tersegel dan hanya bisa mengeluarkan 50% kekuatannya, jadi ia sama sekali bukan tandingan Cukong. Setelah bertahan sesaat, ia diledakkan ke tanah oleh hantu pedang Dewa Delapan Warna, menciptakan lubang besar yang dalam. Desir, cahaya keemasan jatuh. 3 harta muncul di depan Cukong. Itu adalah sisik naga kelahiran naga berlapis emas, saripati darah, dan bola naga. Aku telah memperoleh darah saripati naga emas tingkat pertama, tetapi aku masih kekurangan darah saripati naga dari 6 atribut lainnya. Cukong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menyimpan sisik naga, saripati darah, dan bola naga dari naga berlapis emas ke dalam cincin penyimpanan, Cukong terus mencari jejak boneka naga tingkat pertama yang memiliki atribut lain. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang kuat, ia segera menemukan boneka naga tingkat tinggi tingkat pertama kedua, boneka naga Yuanmu. Cukong tidak membuang waktu dan mengerahkan seluruh kekuatannya begitu mereka bertemu. Dia langsung mengayunkan pedang naga langit dan melepaskan pedang ilahi 8 kesepian. Hantu pedang Dewa Delapan Warna kembali mengembun di atas kepalanya, membawa kekuatan pedang yang dahsyat, dan menebas dengan ganas ke arah boneka naga Yuanmu. Sama seperti sebelumnya, boneka naga Yuanmu hanya bertahan sesaat sebelum tidak dapat melawan lagi dan dikalahkan oleh pedang. Lampu hijau menyala. Cukong memperoleh sisik naga kelahiran naga Yuanmu, saripati darah, dan bola naga. Dalam sekejap mata, 2/4 jam berlalu. Cukong telah memperoleh darah saripati naga tingkat pertama dengan 4 atribut, emas, kayu, air, dan api. Selama dia bisa mendapatkan saripati darah naga suci tingkat tinggi tingkat pertama dengan 4 atribut bumi, angin, guntur, dan kegelapan, dia akan bisa melangkah ke tingkat ke-9 seni naga leluhur. Akan tetapi, durasi transformasi naga ilahi telah mencapai batasnya, dan ledakan kekuatan penuh yang terus-menerus serta penggunaan pedang ilahi 8 Desolate telah menghabiskan lebih dari 90% kekuatan ilahi dan kekuatan fisik Cukong. Cukong sudah punya rencana untuk ini. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan cakram susunan ajaib dari cincin penyimpanan. Itulah tepatnya Void God Aridis. Saat meninggalkan villa, dia sengaja melepaskan dewa virtual dan memasukkan cakram susunan dewa ke dalam cincin penyimpanan, sehingga dia bisa memulihkan kekuatan dewa dan kekuatan fisiknya tepat waktu di lembah naga. Cukong mengerahkan kekuatan sucinya dan menyuntikkannya ke dalam cakram susunan dewa kekosongan. Cari sumber asli artikel ini. xiaoshuoqi.com. Wus, wus, wus. Satu demi satu, bendera formasi berkibar dan formasi dewa virtual pun terbentuk dalam sekejap. Cukong melangkah ke dalam formasi dewa, dan dengan sebuah pikiran, dia memasuki lantai 7 pagoda. Dia duduk bersila di atas batu kekacauan, melemparkan pil dewa ke dalam mulutnya, dan mulai pulih dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu di lantai 7 pagoda. Kekuatan suci, kekuatan fisik, dan bahkan kekuatan jiwa yang telah dikonsumsi Cukong telah dipulihkan sepenuhnya. Tidak hanya itu, kondisi Cukong juga telah disesuaikan ke puncaknya. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke lembah. Saat ini, baru 1/4 cangkir teh yang telah beredar di dunia luar. Cukong melepaskan formasi dewa virtual, menyimpan cakram formasi dewa, mengaktifkan kekuatan jiwanya sekali lagi, dan mulai mencari jejak boneka naga tingkat pertama. 2/4 jam kemudian, Cukong mengangkat alisnya dan akhirnya menemukan jejak boneka naga tingkat pertama atribut gelap. Dalam 2/4 jam terakhir, dia telah memperoleh sisik naga kelahiran, saripati darah, dan bola naga dari naga tingkat lanjut tingkat pertama dengan atribut bumi, angin, dan guntur, dan hanya atribut gelap yang tersisa. Cukong mengerahkan seluruh tenaganya untuk menunjukkan keterampilan melangkah di langit tanpa meninggalkan jejak, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan. Dalam sekejap, ia tiba di depan boneka naga hitam besar dengan badan yang sepenuhnya hitam. Wujud asli boneka naga ini adalah naga malam kegelapan, yang kekuatannya setara dengan seorang kultivator di akhir level ke-7 dewa sejati. Namun, setelah disempurnakan menjadi boneka, kekuatan tempurnya menurun drastis. Selain itu, ia disegel oleh penguasa kota Zheng Yuntian, sehingga ia hanya bisa mengeluarkan kekuatan tempur seorang kultivator dewa sejati tingkat 6 awal. Akan tetapi, karena sifat khusus dari atribut gelap, para kultivator dewa sejati biasa di tingkat awal tingkat ke-6 tidak dapat menandinginya. Cukong tidak membuang waktu.
Begitu dia melihat boneka naga malam kegelapan, dia segera mendorong kultivasi dan ranah fisiknya hingga ekstrim dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan pedang ilahi 8 Desolate. 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung mengembun menjadi hantu pedang 8 warna besar di atas kepala Cukong. Dengan berkah 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang 8 warna itu membawa kekuatan pedang yang dahsyat dan menebas dengan ganas ke arah boneka naga malam kegelapan. Mengaum. Pada saat yang sama, boneka naga malam kegelapan juga meledak dengan seluruh kekuatannya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyemburkan seberkas cahaya hitam seperti tinta. Sinar cahaya itu membawa energi gelap yang sangat kaya dan sangat kuat. Dalam sekejap mata, bayangan pedang ilahi 8 Desolate dan kolom cahaya hitam bertabrakan dengan keras di udara. Pohon-pohon kuno di sekitarnya langsung hancur menjadi debu. Saat keduanya bersentuhan, Cukong tiba-tiba merasakan energi gelap aneh menyerang badannya, mencoba mengikis daging, darah, dan meridiannya. Kalau saja pembudidaya lain, dia pasti sudah terkena sekarang. Namun bagi Cukong, yang mempraktikkan seni naga leluhur, energi gelap ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Dia terlihat mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni naga leluhur, dan energi darah yang amat mengerikan meledak dari badannya, langsung mengusir energi gelap yang telah menyerbu badannya. Setelah beberapa saat, bayangan pedang ilahi 8 kesepian menguasai dan memotong kolom cahaya hitam inci demi inci. Kemudian, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyerang dengan ganas ke arah badan boneka naga malam kegelapan. Boneka naga malam kegelapan bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, menghantam dengan ganas ke kejauhan. Desir, cahaya hitam jatuh. 3 harta muncul di depan Cukong. Itu adalah sisik naga kelahiran naga malam kegelapan, saripati darah, dan bola naga. Akhirnya selesai. Senyum muncul di wajah Cukong. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan sisik naga, saripati darah, dan bola naga milik naga malam kegelapan ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian dia mengeluarkan cakram susunan dewa dan memasang susunan dewa virtual. Setelah bertarung melawan 4 boneka naga tingkat tinggi pertama secara berturut-turut, batas waktu untuk transformasi naga telah berakhir, dan kekuatan suci serta kekuatan fisik dalam badannya juga telah mencapai titik terendah, dan dia harus segera pulih. Cukong melangkah masuk ke dalam formasi Dewa Kekosongan, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mulai memulihkan kekuatan sucinya, kekuatan fisiknya, dan kekuatan jiwanya yang terkuras. Pada saat ini, 3 sosok berkumpul bersama di kedalaman lembah naga. Mereka adalah Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong. Agar benar-benar yakin, Du Wujiang menyuap Tianhu dan Seng Yong agar bekerja sama dengan Du Feiyu agar Cukong tetap berada di lembah naga selamanya. Menurut Du Wujiang, Du Feiyu yang berada di puncak tingkat ke-6 awal Dewa Sejati, pasti akan mati jika ia bergabung dengan Tianhu dan Seng Yong, sekalipun ia adalah orang kuat di tingkat ke-6 tengah Dewa Sejati. Selain itu, dia juga menyiapkan kartu truf pembunuh untuk Du Feiyu. Tetapi kartu truf itu sangat berharga, jadi lebih baik tidak menggunakannya jika memungkinkan. Suara tadi datang dari utara, tidak jauh dari sini. Pasti Cukong sedang bertarung dengan boneka naga tingkat pertama. Du Feiyu menganalisis, jika kita bergegas sekarang, kita bisa membuatnya lengah. Tianhu dan Seng Yong keduanya memiliki senyum mengerikan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan Cukong terbunuh. Kemudian, 3 orang di antara mereka melayang ke udara dan bergegas menuju ke arah Cukong berada. Setelah beberapa saat, mereka bertiga melihat boneka naga malam gelap dan formasi Dewa Kekosongan tergeletak di tanah, tidak bergerak. Cukong benar-benar mengalahkan boneka naga malam gelap. Du Feiyu menyipitkan matanya sedikit. Boneka naga malam kegelapan sangatlah kuat. Bahkan jika dia bertindak, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bertarung Cukong tidak kalah darinya. Tidak heran kepala keluarga sangat berhati-hati. Dia tidak hanya menyuap Tianhu dan Seng Yong, tetapi juga menyiapkan kartu truf pembunuh untuknya. Tianhu dan Seng Yong juga terkejut ketika mereka melihat boneka naga malam gelap. Namun kemudian, keduanya merasa lega. Cukong pasti sudah kehabisan semua kartu asnya sekarang, dan baru saat itulah dia mampu mengalahkan boneka naga malam kegelapan. Saat ini,
Dia bersembunyi di formasi dewa untuk memulihkan diri dari luka-lukaannya. Kata Tianhu sambil menunjuk ke formasi dewa virtual di samping. Seng Yong menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kita tidak hanya bisa membunuhnya secara tiba-tiba, tetapi juga memanfaatkannya. Du Feiyu mengangguk setelah mendengar ini. Dia pun berpikir begitu. Kalau begitu, mari kita antar Cukong pergi bersama, kata Du Feiyu dingin. Begitu suara itu terucap, mereka bertiga menyerang secara bersamaan dan menyerbu ke dalam formasi Dewa Kekosongan. Cukong, yang sedang memulihkan diri dengan sekuat tenaga di lantai 7 pagoda, tiba-tiba membuka matanya. Sudah lama aku menduga bahwa kalian bertiga bersekongkol. Cukong berkata dalam hati, karena kau bersedia mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Pada saat ini, kekuatan suci, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwanya hampir pulih, cukup untuk melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke formasi ilahi. Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong baru saja bergegas memasuki formasi dewa virtual, dan tercengang ketika mereka tidak melihat Cukong. Sebelum mereka bertiga sempat tersadar, Cukong tiba-tiba muncul entah dari mana. Mendesis, Cukong mengayunkan pedang naga langit dan langsung menebas 3 aura pedang yang sangat tajam, menebas dengan ganas ke arah Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong. Mereka bertiga segera mengambil tindakan untuk melawan. Namun Cukong yang sudah menyatukan ki dan badannya, punya kekuatan tempur yang cukup untuk menghancurkan seorang kultivator di akhir tingkat kelima Dewa Sejati. Mereka bertiga buru-buru melawan, tetapi kekuatan mereka terbatas. Jadi serangan ini langsung menembus pertahanan ketiga orang itu dan meninggalkan bekas berdarah pada masing-masing dari mereka. Di antara mereka, Du Feiyu adalah yang terkuat, jadi dia yang paling sedikit terluka. Seng Yong adalah yang paling lemah dan mengalami luka paling serius, seluruh lengan kanannya hampir terpotong. Kutu kupret, kita terjebak. Cukong tidak terluka, dia memasang formasi sihir ini sebagai umpan untuk menarik kita masuk, membuat kita lengah, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang kita. Teriak Du Feiyu sambil menggertakkan giginya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat Cukong begitu dia masuk ke dalam formasi dewa. Jadi begitulah adanya. Tianhu dan Seng Yong juga berpikir demikian. Dasar tercela, tak tahu malu, umpat Tianhu. Seng Yong juga menggunakan bahasa kotor. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka ingin melancarkan serangan diam-diam terhadap Cukong dan mengambil inisiatif menyerang formasi Dewa Kekosongan. Cukong tidak memberi waktu kepada ketiga orang itu untuk bernapas dan langsung melakukan transformasi naga ilahi. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. 2 tanduk naga dewa tiba-tiba tumbuh di dahinya, dan sisik naga yang keras mengembun di badannya, dan auranya terus meningkat. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasi Cukong secara paksa dinaikkan dari akhir tingkat ke-4 Dewa Sejati ke awal tingkat ke-6 Dewa Sejati. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Dewa Sejati tingkat menengah ke-6. Cukong terlihat memegang pedang naga langit dan melakukan teknik melangkah langit tanpa jejak, membunuh Du Feiyu, Tianhu dan Seng Yong. Ketiganya merasakan aura kuat yang terpancar dari Cukong, wajah mereka berubah pada saat yang sama, dan mereka dengan cepat menggunakan teknik rahasia yang telah mereka kuasai. Teknik sirah Dewa Petir, dirasuki oleh Dewa Harimau. Darah Dewa sedang mendidih. Dengan bantuan teknik rahasia, kekuatan tempur ketiga orang itu meroket. Di antara mereka, Du Feiyu memiliki kemajuan terbesar. Tingkat kultivasinya langsung naik dari puncak tahap awal tingkat ke-6 Dewa Sejati ke tahap akhir tingkat ke-6 Dewa Sejati. Ketiganya yang bekerja sama cukup untuk mengalahkan seorang kultivator tingkat ke-6 akhir Dewa Sejati biasa. Sayangnya lawan mereka adalah Cukong. Meskipun kekuatan bertarung Cukong tidak sebaik mereka, dia lebih unggul berkat keunggulan kecepatan geraknya dan memaksa mereka mundur berulang kali. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap mata, beberapa putaran berlalu. Cukong tidak terluka, namun Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong semuanya memiliki beberapa bekas pedang di badan mereka, yang menambah penghinaan atas luka-lukaannya. Du Feiyu dan 2 orang lainnya tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka pasti akan kalah.
Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah melancarkan serangan terkuat mereka dan mengalahkan Cukong dalam satu gerakan. Ketiganya saling berpandangan dan serentak memperlihatkan keterampilan terkuat mereka. Guntur ilahi surgawi. Harimau emas mengaum ke langit. Teknik pedang badai langit, diikuti oleh 3 teriakan keras. Dalam sekejap, situasi tiba-tiba berubah dan angin kencang bertiup. Di langit, energi ilahi yang dikaitkan dengan guntur berkumpul dengan gila-gilaan dan berubah menjadi awan guntur hitam. Dengan suara krek, guntur ilahi berwarna ungu setebal ember jatuh dari langit. Dengan berkah dari jalan langit dan bumi tingkat rendah, jalan guntur, ia membawa kekuatan guntur yang luar biasa dan menyerang Cukong dengan ganas. Pada saat yang sama, seekor harimau dewa emas raksasa dan pedang surgawi hijau yang terbentuk dari energi kental atribut angin menyerang Cukong dari kiri dan kanan dengan kekuatan yang mengerikan. Bagus sekali. Melihat 3 keterampilan ilahi yang datang, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Cukong. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia terlihat memegang pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya, dan langsung mengeluarkan kekuatan suci dan kekuatan fisik di badannya hingga batas ekstrim, menebas dengan kuat di depannya. Pedang ilahi 8 kehancuran, 8 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan di sekitarnya tampaknya telah menerima panggilan yang memahtekkan. Mereka berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung mengembun menjadi bayangan pedang dewa 8 warna yang besar. Dengan berkah 8 cara langit dan bumi tingkat rendah, hantu pedang dewa 8 warna menerobos udara dan menebas dengan ganas dengan 3 keterampilan dewa di udara. Terdengar ledakan besar, pohon-pohon kuno dalam radius 100 meter langsung hancur menjadi bubuk. Meskipun serangan yang dilancarkan Du Feiyu dan 2 orang lainnya sangat kuat. Namun, Cukong, yang telah mengolah pedang ilahi 8 desolate dengan sempurna, bahkan lebih kuat. Selain itu, seiring terus meningkatnya level kultivasi Cukong, pedang naga langit, sebagai senjata ajaib kelahirannya, telah naik level menjadi pedang dewa tingkat tinggi tingkat pertama, yang dapat membuat Cukong mampu mengerahkan 120% kekuatan tempurnya. Setelah keempat keterampilan sihir terhenti di udara selama beberapa saat, hantu pedang dewa 8 warna akhirnya menang. Melihat hal ini, wajah Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong berubah secara bersamaan. Mereka mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika hantu pedang dewa 8 warna menebas guntur dewa ungu, harimau dewa emas, dan pedang surgawi biru menjadi berkeping-keping. Memanggil. Pada saat ini, sebilah pedang jiwa hitam melesat keluar, melewati keterampilan ilahi yang rusiak, dan melesat lurus ke arah jiwa Cukong. Cukong pernah menemukan bilah jiwa hitam ini saat dia membunuh Du Yiming di negeri dongeng. Itulah harta rahasia, pisau terbang pembunuh jiwa. Sebagai keturunan dari tetua keluarga Du Yiming memiliki pisau terbang pembunuh jiwa sebagai kartu truf penyelamat nyawanya. Sebagai anak ajaib dari keluarga Du, bagaimana mungkin Du Feiyu tidak memilikinya? Kekuatannya lebih kuat dari Du Yiming, dan ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan pisau terbang pembunuh jiwa juga lebih kuat. Bahkan seorang guru spiritual tingkat atas tidak dapat menahan serangan ini. Nak, datanglah dan terimalah kemahtihanmu. Senyuman liar muncul di bibir Du Feiyu, seolah-olah dia telah melihat adegan jiwa Cukong terpotong dan badannya mahtai. Tianhu dan Seng Yong juga tersenyum. Tetapi pada saat berikutnya, senyuman di wajah ketiga orang itu benar-benar membeku. Pedang jiwa ilahi Tianyan. Cukong hanya berteriak pelan dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni jiwa Tianyan. Kekuatan jiwa seluas samudra meledak dari badannya. Pedang jiwa Tianyan berwarna platinum menebas dari pikiran Cukong, melepaskan kekuatan jiwa yang mengerikan. Dengan berkah dari segel jiwa ilahi Tianyan, pedang jiwa ilahi Tianyan menebas dengan ganas bilah jiwa hitam itu. Alam jiwa Cukong telah mencapai puncak jiwa tingkat pertama. Dengan berkah dari segel jiwa Tianyan, bahkan orang kuat yang baru saja memasuki jiwa tingkat kedua tidak dapat menandingi kekuatan jiwanya. Belum lagi pisau terbang pembunuh jiwa. Di bawah tatapan ngeri Du Feiyu dan 2 orang lainnya, pedang jiwa Tianyan berwarna platinum, dengan keunggulan mutlaknya, memotong bilah jiwa hitam menjadi beberapa bagian. Lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menghantam keras jiwa ketiga lelaki itu. Aduh, aduh, aduh.
3 kali ratapan yang amat menyedihkan terdengar. Du Feiyu, Tianhu dan Seng Yong mengeluarkan darah dari mulut mereka dan badan mereka terjatuh dengan berat ke kejauhan. Pedang ilahi 8 Desolate dan pedang jiwa ilahi Tianyan menyebabkan kerusakan parah pada badan dan jiwa ketiga orang tersebut. Seng Yong, yang paling lemah, tergeletak di genangan darah, tidak mampu bangun, dan telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Meskipun Du Feiyu dan Tianhu masih bisa bertarung, efektivitas tempur mereka telah turun hingga 90%. Cukong dapat mengusir mereka hanya dengan satu serangan biasa. Ingatlah untuk tetap waspada di kehidupan selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Cukong menatap Du Feiyu dan 2 orang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Merasakan hawa dingin membunuh yang terpancar dari badan Cukong, dan Seng Yong gemetar, lalu buru-buru berteriak ke arah Du Feiyu. Tuan Du, cepat gunakan kartu truf pembunuh yang telah disiapkan Patriark Du untukmu. Ya, Tuan Du, jika kita tidak menggunakan kartu truf kita akan mati. Ketika Du Feiyu mendengar desakan kedua orang itu, dia menggertakkan giginya dan sedikit keganasan melintas di matanya. Cukong, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan kartu truf terhebatku untuk membunuhmu. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik hitam pekat dari cincin penyimpanan, yang memancarkan energi gelap yang sangat kaya. Manik ini bukan manik biasa, melainkan bola naga atribut gelap, dan merupakan bola naga dari naga tingkat rendah tingkat kedua naga hitam. Tahukah kamu, naga atribut gelap sangat langka, dan nilai bola naga ini setara dengan artefak tingkat tinggi tingkat kedua biasa. Di bawah kekuatan penuh Du Feiyu, bola naga hitam itu meledak dengan cahaya hitam dan melesat ke badan boneka naga malam gelap di kejauhan. Boneka naga malam kegelapan, yang awalnya kehilangan kemampuan bergerak, tiba-tiba melayang ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Mengaum, dengan bantuan bola naga hitam, ia tidak hanya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, tetapi juga untuk sementara waktu menghancurkan segel di badannya. Kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang kultivator dewa sejati tingkat ke-7. Yang paling penting adalah kendali boneka naga malam gelap ini untuk sementara berada di tangan Du Feiyu. Inilah kartu truf pembunuh yang disiapkan Du Wujiang untuknya. Akan tetapi, begitu hal ini selesai, bola naga hitam akan kehabisan energi dan hancur total. Selain itu, Liu Changqing yang berada di luar lembah naga juga akan menyadari ada yang tidak biasa di lembah tersebut dan segera bergegas untuk menyelidikinya. Meskipun mereka bisa membunuh Cukong, mereka bertiga akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum berat setelahnya. Tentu saja, dibandingkan dengan kehilangan nyawa, tidak peduli seberapa berat hukumannya, itu tidak berarti apa-apa. Cukong, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nasib burukmu. Kau baru saja mengalahkan boneka naga atribut gelap tingkat lanjut tingkat pertama. Kalau tidak, bahkan jika aku mendapat bantuan bola naga hitam, aku harus menemukan boneka naga atribut gelap terlebih dahulu. Du Feiyu tertawa terbahak-bahak. Tianhu dan Seng Yong mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan menunjukkan senyum bangga di wajah mereka. Di mata keduanya, Cukong pasti akan mati kali ini, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Di luar lembah naga, wajah Du Wujiang dan Liu Changqing berubah pada saat yang sama. Ekspresi Liu Changqing berubah karena dia merasakan perubahan pada boneka naga malam gelap dan khawatir tentang keselamatan Cukong. Ekspresi Du Wujiang berubah karena dia merasakan sakit di dagingnya. Dia memperoleh bola naga hitam itu dengan harga yang mahal. Saya pikir jika Du Feiyu, Tianhu dan Seng Yong bekerja sama, mereka akan aman. Hasilnya, kemampuan bertarung Cukong sekali lagi melampaui ekspektasinya. Untungnya, dia punya trik dalam lengan bajunya dan menyiapkan kartu truf yang mematikan untuk Du Feiyu. Jika tidak, rencana untuk membunuh Cukong akan gagal lagi. Boneka naga malam gelap yang tidak disegel memiliki kekuatan tempur yang setara dengan dewa sejati di akhir level ke-7. Bahkan jika Cukong adalah monster seperti itu, dia pasti akan mati kali ini. Du Wujiang berkata dengan dingin di dalam hatinya. Saat berikutnya, mereka berdua melesat ke udara dan melesat menuju kedalaman lembah naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Cukong, terimalah kematianmu. Du Feiyu menatap tajam ke arah Cukong, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Dia tahu bahwa waktu sangat berharga dan dia harus membunuh Cukong sebelum Liu Changqing tiba.
Jadi tanpa membuang waktu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan boneka naga malam gelap dan membunuh Cukong. Du Feiyu mengira wajah Cukong akan menampakkan ekspresi ketakutan dan panik. Tanpa diduga, Cukong hanya menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakan kartu truf terakhirku tidak lama setelah naik ke alam dewa. Dia tidak ingin merepotkan permaisuri kekacauan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kartu truf Du Wujiang adalah menggunakan bola naga hitam untuk mengangkat segel boneka naga malam hitam dan mengendalikan boneka naga malam hitam untuk sementara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bukan tandingan boneka naga malam kegelapan. Aku hanya bisa merepotkan permaisuri kekacauan. Tolong bantu, permaisuri. Cukong berteriak dalam hatinya. Saat berikutnya, tekanan spiritual yang tak tertandingi kuatnya melonjak keluar dari pagoda kekacauan. Boneka naga malam gelap yang awalnya ganas tiba-tiba lepas dari kendali Du Feiyu dan merangkak di kaki Cukong. Dengan kekuatan permaisuri kekacauan, bahkan jika dia hanya bisa menggunakan 1/10.000 kekuatannya sekarang, satu nafas saja sudah cukup untuk menghancurkan boneka naga malam kegelapan. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia langsung mengambil alih kendali boneka naga malam gelap dan membuatnya untuk sementara mematuhi Cukong. Kedua kultivator Dewa Surgawi tingkat 9 dari kota di Jiu itu bergegas ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat dan akan tiba di sini sebentar lagi. Suara permaisuri kekacauan terdengar di benak Cukong. Mata Cukong berbinar, dan dia langsung teringat pada niat Ratu Kekacauan. Du Feiyu, Tianhu dan Seng Yong sudah ketakutan saat ini. Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa boneka naga malam kegelapan yang beberapa saat lalu menyerang Cukong, tiba-tiba akan merangkak di kaki Cukong di saat berikutnya. Bagaimana bisa? Saat Du Feiyu sadar, dia dipenuhi rasa takut yang tak terhingga. Dia mendesak boneka naga malam gelap berulang kali, ingin boneka itu menyerang Cukong lagi. Akan tetapi, apapun yang dilakukannya, boneka naga malam kegelapan tetap acuh tak acuh. Jangan buang-buang energimu. Kendali atas boneka naga malam kegelapan sekarang ada di tanganku. Cukong mengejek. Begitu dia memikirkannya, boneka naga malam kegelapan yang merangkak di kakinya tiba-tiba terbang ke udara, menghadap Du Feiyu dan dua orang lainnya, dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Mengaum. Ketika Tianhu dan Seng Yong melihat kejadian ini, kaki mereka lemas dan mereka terjatuh ke tanah, memohon belas kasihan dengan suara keras. Tuan Chu, tolong ampuni aku. Tuan Chu, tolong ampuni aku. Saya bersedia tunduk pada Tuan Chu dan menjadi guguk yang patuh padanya. Saya hanya meminta Cukong untuk mengampuni nyawa saya. Du Feiyu juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Tuan Chu, saya tahu saya salah. Saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi. Mohon kasihanilah saya dan biarkan saya pergi. Postur ketiga orang itu sangat kontras dengan sebelumnya. Cukong melirik ketiga orang itu, matanya penuh dengan rasa jijai. Orang yang tidak punya nyali, suka menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat, tidak layak mendapatkan perhatiannya. Aku bisa merasakan dua sosok terbang ke arahku dari langit yang jauh. Cukong langsung memerintahkan boneka naga malam gelap untuk menyerang Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong. Mengaum, boneka naga malam gelap meraung, mengayunkan ekor naganya yang tebal, dan menyerang Du Feiyu dan dua orang lainnya. Du Feiyu dan dua orang lainnya bahkan tidak sempat mengeluarkan ratapan sebelum mereka diledakkan oleh ekor naga itu, berubah menjadi hujan darah di seluruh langit. Tidak, Du Wujiang yang tengah berlari kencang, sangat marah saat melihat pemandangan ini. Lengkungan tipis muncul di bibir Cukong, lalu dia memberikan perintah terakhir kepada boneka naga malam gelap. Itu berarti menyerang dirimu sendiri. Saat berikutnya, boneka naga malam gelap mengayunkan ekor naganya yang tebal dan menyerang Cukong dengan ganas. Bersambung.